Ko Daniel. Ya. Ko Daniel kapan sih rencananya nikah? Maggie, ini yakin banget nih pertanyaan pertama langsung nyerang gitu ya. Iya, harus. Ko Daniel kapan nikah? Aku Harus pengen jawab punya nih ya. tetangga baru. Iya, oke. Jadi katanya sih ya kalau mau nikah itu ribet gitu ya. Kalau udah ada jodohnya sih pengennya besok ya, tapi ini masalahnya jodohnya juga belum ada Belum gitu. ada Terus jodohnya. katanya kan nikah itu ribet, habis itu banyak yang diurusin lah gitu ya. Jadinya mikir-mikir juga sih gitu, makin lama bisa-bisa ini kalau misalnya mikirin kayak gitu terus. Makanya kalau misalnya ada kayak Doraemon gitu ya, yang bisa bikin semuanya jadi satset, itu kayaknya bisa bakal mempercepat deh. Ada tahu, aku punya teman, dia ini punya usaha nikah instan super satset. Jadi pokoknya nggak usah segala nunggu-nunggu Doraemon segala, pokoknya tinggal yang penting ada jodohnya, bisa langsung nikah cepat sama dia. Tapi mana ya ini? Oke. Harusnya ini bentar lagi datang sih dia, cuma aku lagi tuh Nunggu dia siapa? tuh. Halo, Ci Angela. Halo kok. Kenalin. Kenalin. Iya, halo. Ini Ko Daniel, dia tuh tetangga di sebelah, tapi sering nongkrong di sini biasalah jomblo. Silakan. Jadi nongkrongnya di sini. Nongkrongnya di sini biasanya gitu ya. Cocok banget nih kalau buat yang jomblo-jomblo ya. Pas banget ya. Buat kita ngobrol-ngobrolin tentang apa, biasanya sih kita ngobrolinnya market gitu ya, ngobrolin saham dan lain sebagainya. Betul. Tapi kan supaya nggak melulu tentang cuan-cuan saham aja, nah hari ini kita spesial banget ya. Kedatangan narasumber kita nih dari Nikah Express. Dari Nikah gitu. Express. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau untuk mulai bincang-bincang kita ini ya, antara Nikah Express dan juga bagi para jomblo yang pengen nikah instan super satset seperti saya. Itu sebelum kita ngobrol jauh ke tekniknya seperti apa, Nikah Express itu apa sih? Oke, jadi aku jelasin ya, Nikah Express itu adalah all-in-one platform wedding service. Jadi wedding service kita tuh all in, dari venue, dari persiapan, gaun, semuanya ada di dalam satu gedung. Termasuk Pak Ustadznya, termasuk penghulunya, termasuk fotografernya. Semuanya udah standby dalam satu gedung. Kamu tinggal bawa badan aja. Kamu nikah, kasih KTP, kasih dokumen misalnya N1, N4, persyaratan pernikahan. Kita langsung bisa urus sat-set. Dalam 2 minggu, kamu bisa langsung nikah dalam 2 jam sah. Wah, menarik gila. banget. Harus tepuk tangan dulu nih untuk servisnya ya, super satset. Soalnya saya juga kita juga baru dengar ya, Maggie, atau mungkin udah pernah dengar nih sebelumnya tentang aku Nikah belum Express. sih. Belum ya? Aku tapi tahu kalau temen aku ini punya usaha Nikah Express, cuma untuk dalamnya gimana belum tahu, makanya aku undang buat ngobrol-ngobrol juga sama Ko Daniel, karena Ko Daniel nih mau, cuma belum ada jodohnya, tapi dia mau banget. Mau dicariin? Dia mau banget. Itu juga bisa ya, dicari jodohnya juga. Jadi bukan cuman platform, bukan cuman untuk infrastrukturnya aja, jodohnya juga bisa instan satset. Nanti kita akan cariin juga jodohnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kan konsepnya ini benar-benar instan ya, kayak tadi Maggie bilang, kayak makan Indomie juga instan gitu ya. Makan mie instan gitu. Nah, jadi karena semuanya udah lengkap infrastrukturnya, ini sebenarnya yang mendasari idenya itu apa sih untuk bikin bisnis seperti ini, platform seperti ini? Silakan. Bapak CEO menjawab. Oh ya, karena itu aku ambilin minum deh sekalian ya. Sebentar ya, aku ambilin minum ya. Ya, jadi yang mendasari ini, Daniel, wedding Nikah Express ini dari pengalaman pribadi kita. Waktu kita mau menikah di era pandemik, itu kan susah sekali ya untuk mencari wedding organizer dan sebagainya untuk bisa terlaksana, termasuk yang surat-suratnya itu. Nah, dari pengalaman itulah tercetus ide Nikah Express ini. Jadi kita aku rasa masyarakat Indonesia ini, khususnya Gen Z dan milenial, pasti merasakan kesulitan yang sama. Makanya kita memberanikan diri untuk bikin Nikah Express ini. Bisa menjadi solusi lah untuk ini. Tapi emang bener ya, ngurusin surat-suratnya itu hanya dalam waktu 2 minggu itu bisa beres semuanya. Aku ganggu gitu. sebentar ya. Silakan. Ini minumnya. Wah, asik. Thank you, Maggie. Iya. Oke.
Emang bener ya itu ya, surat-surat itu bisa kelar dalam waktu 2 minggu gitu. Hanya di Nikah Express. Hanya di Nikah Express. Oh ini ya, kalau kita istilah bisnisnya bilang ini competitive advantage-nya di situ Yes, ya. Hanya di betul. Nikah Express yang bisa ngurusin surat-surat secepat itu ya untuk Betul. administrasi dan lain sebagainya. Karena Nikah Express sendiri adalah suatu wadah ya, solusi buat masyarakat di era Gen Z ini, apalagi setelah COVID. Jadi banyak banget orang menikah, kadang-kadang menikah di Bali, ya kan? Tapi sampai Jakarta, karena mereka domisili di Jakarta, mereka nggak sempat untuk ngurusin Iya. suratnya untuk menjadi akte nikah. Nah, kita salah satu adalah solusi dan keuntungan kita yang berbeda dengan wedding konvensional lainnya gitu. Jadi kita punya akses di dalam untuk kita bisa mengurusin semua dokumentasi akte nikah yang biasanya yang sudah menikah jadi menikah lagi atau macam-macam permasalahan yang kita hadapin. Jadi kita udah ratusan klien nih. Jadi kita benar-benar sudah hatam banget apa yang dibutuhkan klien. oleh Sebenarnya klien-klien ini nggak butuhin acara pesta mewah-mewah. Mereka tuh biasanya klien-klien di Nikah Express tuh lebih smart karena mereka akan menabung uang mereka untuk masa depan mereka setelah menikah. Jadi ini salah satu pilihan untuk Gen Z dan habitnya generasi muda ini kan pengen satset, pengen nggak ribet, pengen mandiri, pengen jadi kebanggaan orang tua. Jadi mereka menyisihkan uang mereka sendiri untuk menikah di Nikah Express tanpa harus ngubek-ngubek orang tua. Jadi orang tua ini tinggal terima jadi dan hasil yang mereka dapatkan di Nikah Express itu sangat berkualitas, nggak kalah sama wedding-wedding profesional lainnya yang mewah dan megah seperti Sultan itu. Di situ gitu. makanya kita unggul dalam kecepatan dan juga kualitas. Iya. Dan anti ribet ya. Betul. Nggak perlu Doraemon lagi berarti Iya, ya. nggak betul Doraemon lagi. Oh ya, kemarin nih aku Iya. juga sempat baca berita nih kalau misalnya Nikah Express ini sebelum setahun pertama berdiri itu dia tuh sudah berhasil dilirik oleh investor dari luar negeri nih. Ada dari Singapura, Australia, bahkan dari Tiongkok. Nah, sebagai founder nih, menurut Ci Angel sama Ko Goldwyn tuh apa sih yang membuat Nikah Express ini tuh unggul dari layanan sejenisnya sampai bisa dilirik sama investor luar negeri? Ya, seperti yang tadi Bu Angela udah bilang bahwa keunikan kita ini adalah all-in-one wedding solution. Jadi cepat dan harganya murah, terjangkau sekali, dan itu yang dilihat oleh investor asing dengan pasar Indonesia yang begitu besar. Banyak orang yang belum menikah, jomblo kan sekitar ada 60 juta. Wow. Jomblo, jomblo ada iya. 1 dari 60 juta. Saya satu Maggie udah ada cowoknya emang? Belum juga sih, Belum belum juga boleh ya? sama Cirika pacaran. Oh iya benar juga ya. Berarti kita Dua dari 60 juta. Iya, siap. Jadi dari data seperti itu yang saya lihat, itulah mengapa investor asing melirik kita, mengapproach kita gitu. Pasarnya gede banget ya ternyata Betul. ya. 2 dari 60 juta, oke. Saya shock loh dengerin Karena angka di itu. satu tempat pasti ada jomblo. Iya. Kita iya, pergi benar. ke kafe ya, pasti 10% tuh mereka jomblo. Nggak semuanya mereka sudah menikah. Benar. Di situ kita yakin banget bahwa pasar Nikah Express, orang-orang yang pengen ekspres, orang-orang yang pengen nikah satset tanpa harus buang-buang uang banyak, itu banyak sekali. Iya, benar. Anggaplah 10% berarti dari 60 juta tersebut adalah 6 juta. Itu pasar kita yang membuat kita confident dan pede menghadirkan Nikah Express ini di Indonesia. Wah. Doakan bisa dibawa ke Asia Tenggara. Wah, Amin. Amin. Tapi sebelum itu, moga-moga saya juga sudah bisa Nikah Express juga ya sebelumnya. Harus dong. Oke. ya kan? Oke, nah ini saya setuju sih ya dengan kalau kita ngelihat industri seperti yang tadi juga Pak Goldwyn juga ya dan juga Ci Angela bilang kan pasarnya ini gede banget ya. Bahkan Maggie pernah dengar nggak tuh ada negara yang katanya itu sampai orang-orangnya anak mudanya males nikah gitu. Kayak di Jepang Ya, aku misalnya, taunya Jepang. kan, di Eropa Betul. banyak yang sampai males nikah gitu karena katanya biaya nikahnya mahal banget Dan ribet. dan ribet Betul. gitu katanya gitu ya. Tapi ini mungkin yang dilihat juga ya oleh investor-investor asing tadi yang Betul. disebutkan oleh Maggie ya yang bisa menjadi competitive advantage gitu untuk Nikah Express ke depannya. Menarik. Oke, tadi kan Ci Angel bilang kalau semoga nih bisa ke Asia Tenggara, amin. Tapi Iya. kalau misalnya dari Nikah Express sendiri tuh rencana terdekatnya mau ekspansi ke daerah mana dulu sih?
Karena kan kalau kita lihat Indonesia ini kan juga sebenarnya market yang gede juga ya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak atau provinsi. Mungkin, atau ada mungkin riset dari Nika Express gitu, jomblo tuh paling banyak di mana gitu ya. Jadi mau ekspansi ke sana. Betul. Sebenarnya merata ya. Merata di setiap tikungan itu, di setiap tikungan itu pasti ada jomblo. Ada orang-orang seperti saya dan Maggie yang jomblo. Betul. Iya, jadi rencana kita dalam 2 tahun jangka panjangnya kita mau buka di 30 kota. Tapi dalam waktu dekat ini kita mau buka di kota-kota besar. Iya. Sekarang kan baru ada di Jakarta Utara dan Bekasi. Dan selanjutnya kita akan buka di Jabodetabek, lalu di Bandung, lalu di Solo, dan Surabaya, dan pastinya Bali. Gitu. Jadi 5 kota besar itu yang kita fokuskan di tahun ini. Oke, wah ini menarik banget nih. Tapi berkaitan dengan yang tadi nih yang Ci Angela bilang kan, selain Nika Express, jodohnya juga katanya bisa ekspres nih. Gitu. Betul. Ini udah ada model bisnisnya nggak sih kalau Nika Bocoran ya? Expressnya kan? Nika Expressnya ini udah ada model bisnisnya. Tadi udah disebutin tuh. Yes. Kalau Jodoh Express gimana nih? Nah, jadi kita memang sudah mempersiapkan. Ini memang dari permintaan para jombloan ya. Ini Jombloan, karena Termasuk saya. yes, karena kita viral terus di TikTok. Jadi Iya, mereka selalu bilang kalau aduh, paketnya bagus banget nih, uangnya ada tapi jodohnya dicariin nggak Min gitu. Disitulah terbesit dan kita udah mempersiapkan yang segera launching yang namanya Jodoh Express. Oh, jadi itu beneran dating, yes, itu dating apps yang benar-benar kita mensortir mereka yang bisa dipertemukan untuk serius untuk menikah. Jadi yang daftar juga harus serius untuk menikah gitu. Jadi ada sortir, ada filterisasi sehingga antara pihak pria dan pihak wanita ini dipertemukannya memang serius untuk menikah gitu. Memang Jadi ditunggu takdirnya aja, lah gitu yes. ya. Iya, Mungkin takdir kamu ada di Jodoh Express, nantikan Jodoh Express 2024. Yes, Yeay. mantap. Oh ya, Pak Daniel, jadi tuh kita juga punya program baru namanya Nikah Express bareng Sukor. Mantap. Nah, di sini tuh calon pengantin itu bisa memberikan mahar, tapi maharnya ini beda nih dari yang biasanya. Maharnya ini berupa saham. Nah, menurut Ci Angela dan Ko Goldwyn, apa sih pendapatnya tentang mahar berupa saham? Karena kan biasanya kan kalau mahar-mahar tuh harus dalam bentuk emas atau dan lain-lain. Menurut kalian gimana nih tentang Bagus mahar banget. berupa saham? Bagus banget. Kemarin kan salah satu pasangan kita mendapatkan mahar dari Sukor dan mereka happy banget. Dan itu kan mengajarkan juga ya betapa pentingnya untuk investasi ke depan, dan bukan berarti yang kalau mahar yang lainnya juga buruk, enggak, tapi yang ini kan lebih modern lah untuk Gen Z dan milenial. Udah pernah dijalankan ya berarti ya, kasih mahar dalam bentuk saham itu udah pernah ya? Sudah. Jadi klien kita positif banget dan mereka kaget banget dan mereka happy banget. Di situ mereka belajar bahwa Gen Z ini sekarang adalah mengelola keuangan dengan baik. Dengan biaya pernikahan, dengan biaya mahar gitu kan. Apalagi biasanya kalau seserahan tuh pihak pria itu kan selalu ngasih sesuatu nih ke istrinya. Nah, calon istrinya ini mendapatkan apa? Bisa dalam bentuk cincin, bisa dalam bentuk emas. Nah, kalau yang dalam bentuk saham nih Kak, dalam bentuk saham Sukor ini sangat unik nih. Jadi ini akan bisa menjadi tren baru. Karena mahar itu kan semuanya ada investasinya ya. Betul. Bisa disimpan, kemudian bisa harganya bisa cus naik gitu kan. Dan itu pasti cuan banget kan buat si istri tersebut. Jadi pasti istri-istri itu udah cering, Matanya hijau. happy banget kalau dapat mahar dari Sukor gitu. Iya, nah ini saya senang banget loh ini Maggie bisa ketemu dengan topik yang berbeda ya, soalnya kita kan kayak tadi di awal saya bilang gitu, biasa kita ngomonginnya cuan-cuan mulu, sampai kadang lupa jodoh gitu. Kadang lupa nikah. Betul. Akhirnya diingetin. Nah, tapi sekarang saya balik bertanya nih, dari sisi Ci Angela dan juga Ko Goldwyn, investasi saham tuh sebenarnya seperti apa sih gitu tanggapannya? Karena kan banyak yang bilang ini judi lah dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin Ci Angela, Ko Goldwyn ini ternyata adalah investor saham juga nih ternyata diam-diam ya. Oh ya, jangan lupa dimakan ya kalau silakan. Silakan. Oke. Investasi sangat penting ya, khususnya di saham. Kalau kami nggak pernah menganggap itu sebagai judi ya, karena kan itu harus dipelajari, nggak langsung seperti kalau judi kan beda lagi, langsung pasang dan sebagainya. Kalau ini dipelajari dengan baik, dan saya pribadi ada saham,
dan itu sangat menguntungkan gitu. Jadi yang penting hati-hati aja gitu kan sama menggali dulu pengetahuan tentang perusahaan tersebut gitu. Nah untuk kita Nika Express ini investasi gak sih? Ya ini investasi yang berdampak kan untuk masyarakat juga gitu. Betul. Tapi menurut Cici sama Koko tuh kira-kira saham apa sih yang bisa dijadikan mahar untuk Nika Express ini? Biasanya saham-saham apa sih yang dijadikan mahar? Yang pasti saham blue chip ya. Nah, seperti BRI, BCA, terus mungkin yang lagi hits-hits yang sekarang kemarin ada yang cuan ya kalau nggak salah. Cuan terus brand ya. Oke. Jadi yang liquid yang seperti kita biasa discuss gitu ya Maggie ya, yang selain dia liquid masuk ke indeks LQ45 itu bagus ya. Bank-bank gede juga mungkin ya, ini bisa dijadikan ini kali ya pilihan ya untuk dijadiin mahar. Iya. Gitu. Atau nanti ke depannya Nika Express gitu, beli sahamnya Nika Express. Oh iya, benar-benar amin. Apakah Koko sama Cici ada rencana untuk IPO nih berarti nih? Wah, seru banget nih. Iya, betul. Itu udah ada di pipeline kita. Kita sekarang lagi membesarkan ekuitas kita dulu dengan harapan nanti ke depannya bisa berbagi cuan buat masyarakat Indonesia. Amin. Wah, ini menarik banget nih ya. Karena kalau kita ingat-ingat kembali kan Maggie ya, ini kan wajahnya C. Angela dan Ko Goldwyn ini nggak asing ya kayak. Betul. Aku latar belakangnya berbeda loh, bukan kayak kita di finance. C. Angela di TV, aku sering nonton. Dari kalau nggak salah dari Seven Icon ya, kalau nggak salah ya dulu. Seven ya. Icon. Bener nggak sih? Nggak kuat, nggak. Dan juga kan Ko Goldwyn ini kan juga apa namanya komposer ya. Dan juga penyanyi juga, pantesan suaranya beda nih sama suara ya? saya agak cempreng ya. Bisa. Tapi ternyata dengan latar belakang berbeda ini, ya kita juga tetap bisa ngomongin berkaitan dengan investasi gitu ya. Betul. Dan ternyata kita bisa collab nih ya, Sukor bareng Nika Express ya. Yes. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku bocorin cita-cita aku. Tapi cuma di sini doang ya. Asik. Nah, cita-cita aku itu selain aku punya jiwa seni dan lain-lain, aku tuh kepengen menjadi wanita sukses Forbes Under 40. Mantap. Amin, mari diaminkan Amin. semuanya. Amin. Tapi apa nih Forbes Under 40-nya? Tapi memiliki perusahaan yang sociopreneur yang bisa berdampak dan membantu orang banyak. Itu cita-cita aku. Jadi kalau kita punya usaha, tapi usahanya untuk memperkaya kita sendiri, menurut aku udah banyak yang melakukan. Tapi kalau kita punya usaha, tapi untuk membantu banyak orang dan sehingga karena banyak orang ini terbantu, mereka kehidupannya jadi sejahtera dan kita berdampak jadi berkat buat mereka, itu luar biasa buat aku. Iya, wah amin deh. Moga kita doakan ya, moga-moga masuk di bagian sociopreneur ya. Yes. Forbes 40 under 40 ya biasanya. Yes. Kalau ini sudah di atas 40 ya? Enggak. Tapi kita kelihatan seumuran nih kayaknya. Dia juga under 40 harusnya. Thank you loh. Siap. Menarik nih. Maggie masih ada yang mau ditanyain gak nih ke Ko Goldwyn Udah cukup C. Angela? sih, seru banget sih ngobrol-ngobrolnya sama C. Angela sama Ko Goldwyn. Ini pembahasan yang kayaknya udah nggak pernah lagi kita bahas ya di ngerumpi bareng Sukor ini. Iya, Terima kasih banget buat C. Angela, buat Ko Goldwyn udah mau mampir ke rumah yang sederhana ini. Thank you Maggie. Untuk closingnya silakan Ko Daniel. Iya, seperti biasa tentunya kita juga selain memberikan thank you yang sebesar-besarnya nih buat C. Angela, Ko Goldwyn dan juga Nika Express. Kita juga banyak belajar ya tentunya berkaitan dengan bisnis Nika Express itu seperti apa, dapat banyak bocoran juga seperti apa, dan juga kita mau say thank you untuk para cuan troopers yang selalu menyaksikan ya acara-acara menarik dari kita, dan juga sampai jumpa di episode Ngerumpi Saham bareng Sukor selanjutnya. Bye bye. Bye bye.